Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat semua? Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Agus? Andi? Baik, semuanya hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Apakah sudah siap untuk pelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai unsur dan aspek kebahasaan novel. Di sini ada yang sudah pernah membaca novel? Apakah di sini ada yang memiliki hobi membaca novel atau setiap bulan membeli novel? Ayo angkat tangannya. Wah, ternyata lumayan banyak yang suka membaca novel ya. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dulu mengenai unsur dan aspek kebahasaan novel. Jadi unsur novel terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari 6, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya, unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun novel dari luar novel. Maksudnya apa? Yaitu unsur ekstrinsik itu meliputi kepengarangan, 2 latar belakang, 3 nilai-nilai yang diangkat di dalam atau yang terkandung dalam novel tersebut. Sedangkan yang ketiga, aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan terdapat 5, yaitu konotasi, denotasi, kata baku, kata non baku, dan majas. Baik, apakah sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa, di sini Ibu memiliki contoh novel yaitu Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Ada yang sudah pernah baca novel ini? Ini novel trilogi inspirasi Dahlan Iskan. Ada yang pernah baca? Baik. Di sini Ibu telah mencontohkan analisis dari unsur novel Sepatu Dahlan. Pertama, judul dari novel ini adalah Sepatu Dahlan. Pengarang Krishna Pabicara. Tahun terbit 2002. Lalu tebal buku 390 halaman, sekitar 14 kali 21 cm. Nah, dalam novel ini terdapat unsur-unsur antara lain unsur intrinsiknya. Pertama, tema. Tema yang ada di dalam novel ini adalah mengenai cita-cita dan impian. Jadi novel ini bercerita mengenai cita-cita dan impian dari tokoh yang bernama Dahlan. Yang kedua, tokoh. Jadi di novel ini ada beberapa tokoh. Di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama, Dahlan. Yang kedua, Bapak Dahlan. Yang kedua, Ibu Dahlan. Yang ketiga, Zain. Zain itu adiknya Dahlan. Lalu yang keempat, Mbak Atun. Yang selanjutnya Mbak Sofwati, Ustadz Ilham, dan lain-lain. Jadi masih banyak tokoh yang ada di novel ini. Tapi Ibu hanya menyebutkan ini saja. Terus untuk penokohannya, di sini ada penokohannya. Penokohan itu adalah karakter dari tokoh-tokoh ini. Kalau Bapak itu bijaksana, Dahlan pekerja keras. Lalu kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu latar. Latar dibagi ada latar waktu, suasana, dan latar tempat. Latar waktu pertama, waktu subuh, pagi, siang, dan maghrib. Tapi sebenarnya banyak waktu yang disebutkan di sini. Ibu hanya menuliskan beberapa saja.
Lalu suasananya menegangkan, ribut, ricuh, sedih, gembira, ada semua. Lalu keempat, alur dari novel ini yaitu alur maju. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Jadi pada novel ini pengarangnya itu menceritakan dirinya seolah-olah adalah Dahlan Iskan. Jadi dia yang digunakan pada novel ini adalah sudut pandang orang pertama serba tahu. Yang keenam, amanat. Jadi setelah kalian membaca novel ini, kalian akan mendapat pesan yang disampaikan pada novel ini, bahwa kita hidup di dunia ini tuh jangan mudah untuk putus asa, jangan yang kedua, senantiasa berserah diri kepada Tuhan, selalu bersyukur dan selalu kerja keras. Nah itu contoh yang Ibu dapat berikan kepada kalian. Mungkin ini dapat kalian lihat atau baca. Silakan. Ini novelnya sangat menginspirasi sekali. Baik, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kalian melanjutkan pelajaran, Ibu minta kalian untuk membuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Acak tidak apa-apa. Kalian boleh berkelompok dengan teman sebangku Anda, teman belakang Anda, atau teman depan Anda. Silahkan. Gimana? Sudah berkelompok semua? Baik. Kalian sudah berkelompok? Sudah mendapatkannya? Sudah mendapatkan kelompok semua? Oke. Di sini Ibu memiliki kutipan novel, dan ini akan Ibu bagikan kepada kalian. Kalian harus menganalisis unsur apa yang terdapat pada kutipan novel ini. Jadi semisal di novel ini terdapat unsur tokoh, unsur waktu, latar atau waktu, terus alur, maka tulis, analisis sampai tuntas. Ini Ibu akan beri satu-satu. Bagaimana, sudah mendapatkan semua? Waktu mengerjakan kalian 15 menit. Semangat, kerjakan secara kooperatif, bekerja sama, dan saling mendukung. Baik, waktu berdiskusi telah selesai. Di sini sudah selesai semua. Apakah sudah menganalisis kutipan yang telah Ibu berikan? Baik, bagus kalau sudah semua. Silahkan kalian bertukar dengan kelompok lain. Bertukar. Setelah bertukar, mari kita koreksi bersama hasil analisis yang telah kalian lakukan. Setelah bertukar, setelah bertukar dan kalian mendapatkan hasil pekerjaan dari teman kalian, mari kita koreksi bersama hasil analisis yang telah kalian lakukan. Berilah komentar dan koreksi atas unsur-unsur yang terdapat pada hasil analisis teman kalian atau kelompok lain. Beri komentar, lalu beri saran, masukan, dan pembetulan. Jadi agar kelompok lain mengetahui mana kesalahan mereka dan mana yang tepat. Baik, bagaimana? Ada kesulitan? Oh, silahkan Mas, bisa ditanyakan. Oh, ini sesuai ini saja.
Sudah selesai semua? Waktu 5 menit telah selesai. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana hasilnya, sudah terlihat? Apakah ada yang mendapatkan nilai sempurna? Tidak ada. Baik. Kalau seperti itu, silahkan tukar kembali atau kembalikan kembali hasil koreksi tadi kepada pemilik kelompok asal. Silahkan dikembalikan. Baik. Setelah kalian mendapatkan hasil dari koreksian atas analisis kalian, perbaiki kesalahan yang kalian lakukan tadi. Semisal ternyata temanya kurang tepat, maka diperbaiki. Semisal sudut pandangnya kurang tepat, diperbaiki. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, karena kalian telah memperbaiki hasil analisis, silahkan kalian mempresentasikan di depan teman kalian mengenai hasil analisis yang telah Anda lakukan. 1 atau 2 kelompok saja cukup. Baik, kelompok 2 ingin maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, bagus sekali. Ada lagi kelompok yang lain? Ya, baik. Ya, ada lagi? Sabar. Kelompok 5 silakan. Ya, kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waktu jam pelajaran hampir selesai. Hari ini kalian belajar dengan sangat antusias sekali mengenai unsur dan aspek kebahasaan dari novel. Ibu berharap kalian terus mempertahankan semangat ini hingga akhir semester nanti. Jadi suasana kelas yang menyenangkan ini akan membuat kita lebih ceria. Dari pelajaran hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai unsur dan aspek kebahasaan? Oh, silahkan dari Mbak Indah ingin menyimpulkan. Luar biasa. Ya, betul, yang disimpulkan dengan oleh Mbak Indah itu adalah betul. Baik. Ada yang ingin bertanya atau masih kesulitan mengenai materi pada hari ini? Kalau ada yang masih merasa kesulitan dan belum memahami mengenai unsur dan aspek kebahasaan novel, bisa ditanyakan kepada Ibu saat ini. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah memahami semua. Sudah paham? Terima kasih. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap happy. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.